Guys, perkenalkan nama saya Revi Hamdani. Saya dari Prodi PIAUD semester 1C. NIM 200110073. Di sini saya akan menjelaskan pengertian anak usia dini. Jadi, pengertian anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia sejak lahir sampai berumur 6 tahun dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Ada juga dari sejak lahir sampai berumur 8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Pada masa ini merupakan masa emas atau golden age karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak digantikan pada masa mendatang. Menurut berbagai penelitian di bidang neurologi, terbukti bahwa 50% kecerdasan anak berbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun, perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100%. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14, upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi Sisdiknas tahun 2003, anak usia dini sejak lahir sampai 6 tahun tersebut dilakukan melalui pendidikan anak usia dini. Jadi, pendidikan anak usia dini merupakan jenjang pendidikan yang ditempatkan anak sebelum ia memasuki sekolah dasar SD. Nah, pendidikan anak usia dini adalah sesuatu pembinaan yang diperuntukkan bagi anak yang sejak lahir sampai berumur 6 tahun, di mana usia ini menjadi usia emas pembentukan kepribadian dan karakter seorang anak. Ada juga kesalahan persepsi tentang pendidikan anak usia dini. Sampai saat ini, banyak dari Anda sebagai orang tua yang mungkin masih salah memahami tentang definisi dan tujuan dari pendidikan anak usia dini. Hal ini memang bisa dimaklumi mengingat fungsi pendidikan anak usia dini di beberapa kota atau daerah memang sedikit beralih fungsi. Pendidikan anak usia dini yang sebenarnya adalah lembaga pendidikan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian anak lebih sering dipahami sebagai tempat penitipan anak. Tidak semua orang tua tahu orang mendidik anak yang baik. Banyak orang tua yang berpikir bahwa pendidikan anak usia dini adalah tempat di mana anak usia dini bisa dititipkan sementara orang tua bekerja. Oleh sebab itu, melansir dari Detik.com, Mendikbud Nadiem Makarim menyoroti kesalahan persepsi tentang fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini di masyarakat. Ia mengatakan bahwa PAUD adalah tempat di mana anak bisa berekspresi, bermain, belajar, dan eksplorasi kemampuannya. PAUD lebih dari sekedar tempat bermain atau penitipan anak. Setiap anak memiliki karakter masing-masing. Ada anak yang mudah diatur, ada anak yang butuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada pula yang sering menolak rutinitas dan sering menangis. Meski karakter anak tidak bisa digeneralisir, terdapat beberapa hal standar yang menjadi karakteristik anak usia dini. Karakteristik yang dikelompokkan berdasarkan usia ini melibat perkembangan anak secara keseluruhan, mulai dari segi fisik hingga kemampuannya berkomunikasi. Ketika anak berusia 1 tahun, pengertian anak usia dini dalam kategori umur ini adalah bayi dengan pertumbuhan fisik yang pesat. Begitu pula kemampuan dan keterampilan dasar yang dipelajari. Memiliki keterampilan motorik seperti berguling, merangkak, duduk, berdiri, dan berjalan. Kemampuan panca indera berupa melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium, dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulut. Nah, bentuk komunikasinya masih sebatas nonverbal maupun verbal terbatas, seperti babbling atau mengumumkan kata-kata sederhana, misalnya mama, papa, mimi, dan sebagainya. Dan ketika anak berumur 2 tahun sampai 3 tahun, pengertian anak usia dini di kelompok umur ini adalah batita.
bayi di bawah usia 3 tahun, yang dicirikan dengan anak yang mulai mandiri, beberapa karakteristik anak usia 2-3 tahun. Anak sangat aktif dan senang mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Eksplorasi inilah yang menjadi kunci proses belajar yang sangat efektif. Anak mulai belajar mengembangkan kemampuan berbahasa, yaitu dengan berceloteh. Anak juga semakin menantapkan kemampuan berkomunikasinya dengan memahami pembicaraan orang lain hingga mengungkapkan isi hati dan pikirannya. Sampai usia anak 4-6 tahun, pengertian anak usia dini adalah para preschooler yang mungkin sudah memulai masuk lembaga belajar, baik kelompok bermain KB atau taman kanak-kanak. Karakteristik anak usia 4-6 tahun. Anak sangat aktif bergerak dan senang melihat dalam berbagai kegiatan kehidupan sehingga dapat membantu mengembangkan otot-ototnya. Perkembangan bahasa semakin baik dengan anak mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya. Perkembangan kognitif, daya pikir anak sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan rasa keingintahuan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan sering bertanya tentang apa yang dilihatnya. Bentuk permainan anak masih individu walaupun dilakukan anak secara bersama-sama. Kita juga perlu memberikan rangsangan yang tepat sesuai usia. Setelah itu, kita harus memberikan rangsangan yang tepat sesuai usia anak. Setelah mengetahui pengertian anak usia dini dan karakteristiknya masing-masing, Anda dapat memberi stimulasi yang tepat. Mengajarkan ilmu tertentu pada anak bukan berarti harus memasukkan ke lembaga pendidikan, namun bisa dilakukan di rumah asalkan orang tua mampu meluangkan waktu yang berkualitas bersama. Lalu, pentingnya pendidikan anak sangat penting bagi anak usia dini, karena saat itu dimulainya pembentukan mental dan karakter semasa kecil atau pada usia sejak lahir sampai 5 tahun. Sebelum masuk sekolah pada tingkat pertama di sekolah dasar SD, ini yang disebut masa-masa emas pada si anak, ujar Grace Ursia kepada Judy sebelum lama ini. Menurut Grace, melalui pendidikan para sekolah ini, selain mental seorang anak dipersiapkan secara matang untuk bersaing, mempunyai keterampilan tersendiri, menjadi seorang pemimpin yang handal dan berani tampil di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga dengan layanan PAUD, ada yang formal dan non-formal. Pendidikan pada jalur formal merupakan pendidikan struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Lalu untuk non-formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara struktur dan berjenjang, yang diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan yang digunakan untuk penambah, pengganti, dan pelengkap pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan jalur non-formal ini meliputi pendidikan anak usia dini, kecakapan hidup, pemberdayaan pertemuan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan bagi peserta didik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan landasan penyelenggaraan PAUD. Ada landasan yuridis, landasan filosofis, landasan religius, landasan keilmuan. Yang pertama, landasan yuridis. Bambang Robandi pada tahun 2005 mengumumkan bahwa landasan yuridis atau hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan secara yuridis, pendidikan anak usia dini telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28B Ayat 2 dan Pasal 28C tentang Hak Anak, serta Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, landasan filosofis. Pendidikan anak usia dini pada dasarnya harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis. Menurut Bambang Robandi, pada tahun 2005,
Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Landasan religius. Landasan religius pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Lalu yang keempat, landasan keilmuan. Yuliani N. Sugiono pada tahun 2019 berpendapat bahwa konsep keilmuan pendidikan anak usia dini bersifat isomorosif, yang berarti keilmuan pendidikan anak usia dini dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan bagian dari beberapa disiplin ilmu, diantaranya psikologi, filosologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience. Yang terakhir, pemikiran tokoh-tokoh dan pakar pendidikan anak usia dini. Di sini ada John Hendrik Pestalozzi dan Jan Leichtad dan William H. Kilpatrick, dan yang terakhir Maria Montessori. Menurut Johann Hendrik Pestalozzi, seorang ahli pendidikan Switzerland, pada tahun 1747 sampai 1827, Pestalozzi mendirikan sebuah sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof. Pestalozzi mengembangkan ide tentang keterpaduan antara kehidupan rumah tangga, pendidikan pertanian, dan kejuruan. Lalu yang keempat, Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Cielfeld, Italia pada tahun 1896. Dia sangat berminat terhadap masalah pendidikan anak yang tergolong terbelakang. Montessori membuat sekolah pertamanya di Roma, di daerah Kumuh tahun 1907 yang disebut Casa dei Bambini, yang artinya rumah anak. Sekolah tersebut dipersiapkan untuk anak cacat mental. Oke guys, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.